Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Stevens, Anda mendengarkan Renungan Siang edisi Kamis 1 September 2022. Melanjutkan Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Kali ini kita mau mendengarkan cerita dari Matius bagaimana Yesus Tuhan kita memanggil murid-muridnya yang pertama. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami memandang Yesus Kristus Tuhan kami dan kami mengikutinya seumur hidup kami. Terangi kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Demi Kristus. Amin. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Kristus, dimuliakanlah Tuhan. Amin. Ini cerita dari perekrutan pertama ya. Perekrutan pertama yang Yesus lakukan, karena ada beberapa kali perekrutan untuk membentuk 12 murid ini, membentuk kelompok 12 murid. Jadi ada murid 12, kemudian nanti ada 70 murid. Tapi murid yang inti ada 12 ini yang kemana-mana mereka ikut. Walaupun ada beberapa kali dari 12 ini diambil 3 dan tiga-tiganya ada di sini. 3 murid inti yang biasanya ikut Yesus kemanapun, bahkan ke Gunung Transfigurasi di mana Yesus berubah rupa, bertemu dengan Musa dan Elia, atau ketika Yesus sangat terpuruk dan sangat tertekan di Taman Getsemani, dia berdoa sampai menetes keringat seperti darah karena pembuluh darahnya pecah saking stresnya. Ini 3 orang ini ikut. Nah, ini 3 orang dari 4 orang ini ya adalah murid inti yang dipilih di waktu yang kita baca ini. Mereka adalah Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan kemudian satu lagi adalah Andreas. Andreas ini dulunya adalah murid Yohanes Pembaptis. Kita tahunya dari Injil Yohanes. Nah, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Dikatakan tepat pada waktu mereka sedang menebarkan jala. Pada waktu itu yang tadi Simon dan Andreas saudaranya ya. Dan hal yang sama dikatakan kepada Yohanes dan Yakobus, atau Yakobus dan Yohanes, ketika mereka sedang membereskan jala. Artinya Yesus memanggil orang-orang ini, keempat orang, 3 diantaranya adalah murid intinya, ketika mereka sedang ada di dalam kehidupan mereka sebagai nelayan. Yesus yang pergi ke sana, Yesus yang datang ke dalam kehidupan mereka. Ini pola yang Yesus lakukan dalam semua yang ia lakukan kepada kehidupan umatnya, kepada Anda dan saya. Yesus masuk ke dalam hidup orang dan menyatakan dirinya dan mengatakan, "Ikutlah aku." Yesus bukan seseorang yang jauh lalu mengatakan pengumuman ya kan, dan ayo datang ke sini. Tidak. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Kebenaran ini membuat kita menjadi sangat kuat. Kenapa? Karena hubungan yang kita miliki dengan Yesus itu adalah
rencana, itu adalah tindakan, itu adalah hasil dari aktivitas, pikiran, tindakan Yesus Kristus. Usaha yang dia lakukan. Dia yang datang ke dalam hidup kita dan mengajak kita untuk mengikuti dia. Sehingga ini bukan sebuah kebetulan dan bukan pula sebuah usaha dua arah, dalam arti kalau nanti saya lemah, maka jangan-jangan hubungan ini tidak berhasil. Ini hubungan yang memang didesain Yesus Kristus yang membuat ini terjadi. Sehingga hubungan ini benar-benar bergantung kepada kekuatan Yesus Kristus. Maka pasti akan berhasil hubungan ini. Nah, di sisi lain, para calon murid yang kemudian menjadi murid, mereka langsung mengatakan iya. Ketika Yesus bilang, ikut aku, mereka langsung meninggalkan, ya kan? Bahasa yang digunakan tuh meninggalkan. Artinya meninggalkan ya meninggalkan. Tidak lagi melihat, tidak lagi berpikir terlalu panjang, ikut saja. Ini pola yang juga diterapkan kepada kita semua yang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti memiliki sebuah hidup yang baru, arah hidup yang baru, pikiran yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru di sana? Orientasi hidup kita menjadi baru. Yang tadinya orientasi hidup semata-mata untuk kenikmatan hidup, masa depan yang begini dan begini dan begini. Tetapi sekarang kita perlu mengarahkan hati pada Yesus. Tuhan, apa yang harus Engkau bicarakan denganku? Apa yang harus Engkau nyatakan padaku sehingga aku melakukannya? Masa depanku ini arahnya kemana ya Tuhan? Kita bertanya. Kalau sebelum Yesus kita kita pikirkan, kita tuliskan dan kita lakukan, ya kan? Dream, believe, make it happen. Itu yang kita lakukan kan? Kita dream, ya kan, bermimpi, terus kemudian kita yakini mimpi kita itu dan kita lakukan. Sayangnya itu bukan pengikut Yesus. Betapapun yang mengatakan adalah seorang Kristen. Tetapi itu bukan datang dari Tuhan. Kita tidak dream, believe, make it happen. Kita datang pada Tuhan, mengikut Yesus. Kita bertanya, Tuhan, ini arah hidupku mau kemana? Tuhan, ini apa yang harus aku lakukan? Tuntun aku ya Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau. Sama seperti para murid dengan pola yang tadi, meninggalkan semua yang lain. Tuhan, saya bersedia apapun ini, saya mau tinggalkan apapun. Tuhan mau tetap saya di sini, Tuhan mau saya tetap di sini, atau Tuhan mau saya mau bergerak kemana? Hati kita sudah lain, tidak lagi berorientasi kepada keinginan kita sendiri, tapi sekarang berorientasi kepada keinginan yang memiliki kita, yaitu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah pengikut Yesus, sehingga hubungan kita, hubungan yang baru, hidup kita, hidup yang baru. Karena orientasi, cara hidup, cara pikir kita sudah sama sekali berbeda. Kenapa? Kalau dulu hidup ini kita rasa ini milik kita, sekarang kita tahu hidup ini bukan milik kita, milik Yesus Kristus. Sehingga mari kita ikut Yesus. Nah, dan yang sangat menarik pada bagian yang singkat ini adalah biasanya para guru atau para rabi itu mereka duduk dan para muridnya yang datang. Istilahnya murid yang memilih rabinya. Jadi semakin terkenal rabinya, semakin banyak muridnya. Yesus tidak. Yesus yang memilih muridnya. Nah, biasanya orang-orang memilih rabi yang baik. Jadi ya mirip sekolah lah. Sekolah itu kan semakin favorit sekolahnya, semakin banyak siswanya, ya kan? Paling tidak semakin banyak calon siswa yang mendaftar. Kemudian nanti rabi yang memilih, kamu bisa ikut, bisa enggak. Dan biasanya ya namanya pilihan kan, semakin terkenal ya maka ya ada seleksinya. Tetapi kalau Yesus Kristus tidak. Dia memilih murid-muridnya dan memilih pun dari kalangan yang bukan intelektual. Dia memilih dari kalangan nelayan, dari kalangan pemungut cukai yang dibenci masyarakat, dari kalangan orang zelot yang memberontak. Dan semua itu dilakukannya karena apa? Karena ketika gurunya adalah guru yang terbaik,
maka muridnya akan juga menjadi sama seperti gurunya. Jadi ini bukan faktor murid, ini faktor guru. Ini bukan faktor hamba, ini faktor Tuhan. Ini menguatkan kita bahwa keadaan kita yang dulu, bahwa gaya hidup kita yang dulu itu akan diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan, Dia berkuasa. Sama seperti Dia menuntun para nelayan, pemungut cukai, para pemberontak untuk kemudian menjadi militan di dalam Tuhan. Demikian Tuhan Yesus akan menuntun kita untuk berbuah bagi kerajaannya, untuk berbuah bagi masyarakat, mengasihi sesama. Kenapa? Karena Dia berkuasa memiliki hidup kita. Dia Tuhan atas hidup kita, bahkan Tuhan atas semuanya. Amin. Saya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.